Tolong ulangi sekali lagi. Tuan Carmichael, saya tahu ini. Biar aku jelaskan. Seorang perawat mengambil spermaku, memasukkannya ke prosedur IVF orang lain. Sekarang wanita ini hamil 4 bulan, itu yang kau katakan. Iya benar. Memang begitu. Kami sangat menyesal. Ini wanita tersebut, dia kelihatan baik. Rose. Pemandangan terbaik yang kulihat minggu ini. Bunganya atau aku? Keduanya. Siapa namamu? Rose. Namamu siapa? Rose, berhenti main dan pergi cuci tangan. Iya, Tuan. Aku melihatmu memperhatikannya. Lanjutkan, aku akan meminta pemilik rumah untuk mengusirmu. Tidak bisa menyalahkan seseorang karena melihat. Karena saat aku sudah mapan nanti, aku akan membuat putrimu menjadi paling bahagia di seluruh dunia. Tuan Carmichael, aku ingin Anda tahu bahwa kami telah memecat perawat yang bertanggung jawab dan kami siap. Apakah tahu siapa yang kau hadapi? Ini Brad Carmichael, arsitek jenius. Dia merancang rumah sakit sialan ini. Dengar, skandal seperti ini... Oke, menyebar sangat cukup. cepat. Sudah cukup. Aku mau bicara dengannya sekarang. Hubungi dia. Baiklah, segera. Begitu dia tiba, jadwalkan penghentian kehamilan. Tidak ada penundaan. Pergilah. Setelah sekian lama, akankah aku akhirnya menepati janjiku? Halo? Iya, ini Roseford. Ada masalah dengan bayinya. Iya, aku mengerti. Aku segera ke sana sekarang. White? White, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ada yang tidak beres. White, kau di dalam? Oh, sial. Oke, tutup badan. White? Ayo cepat. Kenapa? Aku ingin dia melihat suaminya berselingkuh dengan sahabatnya. Ini penting. Kau harus sabar. Oke? Dia masih istriku. Dan kalau aku menceraikannya sekarang, artinya aku harus bayar tunjangan anak dan aku benar-benar tidak mau itu. Kalau begitu selesaikan. Kau baik-baik saja? Kenapa dikunci pintunya? Kau sudah menjual perusahaan suplai ayahnya. Uangnya ada di rekeningmu. Aku sedang menangani kesepakatan besar di Western Capital. Aku bisa berbuat lebih banyak untuk karirmu daripada yang bisa dia lakukan. Ya ampun, kau benar-benar mengerikan. Apa? Apa maumu? Kau mengetuknya terlalu keras. Maaf, rumah sakit. Mereka menelpon dan mereka bilang ada masalah dengan bayinya. Aku tidak mau pergi sendirian. Bisa kau temani aku? Kau tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Ya, tidak. Aku bukan dokter, oke? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kau pergi saja. Kalau ada masalah, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Aku punya banyak urusan bisnis yang harus ku selesaikan. Oke. Oke. Kau dengar itu? Rupanya ada masalah dengan bayinya. Yang artinya, begitu bayi itu hilang, aku akan menceraikannya. Aku tidak mengerti. Aku baru periksa kemarin dan semuanya baik-baik saja. Bagaimana bisa tiba-tiba ada masalah? Dengar, bayi Anda memiliki cacat bawaan yang serius. Anda perlu menghentikan kehamilan ini sekarang juga. Tidak, Anda tidak bisa memberitahu saya hal ini tanpa penjelasan. Aku mau tes lain. Pendapat kedua. Pendapat kedua?
Siapa dokter di sini? Saya. Anda harus melakukannya sekarang juga. Tidak, saya tidak akan melakukan apapun sampai Anda Hei! menjelaskan apa yang terjadi. Hentikan! Hentikan! Anda harus melakukan aborsi ini sekarang juga. Atau saya yang akan melakukannya, mengerti? Inikah yang kau sebut rahasia? Rose. Rose. Apa kita saling kenal? Aku kenal kau. Tuan Carmichael, saya sudah melakukan yang saya bisa. Siapa yang bilang aku ingin dia aborsi? Tuan Carmichael, kami akan memberi Anda privasi. Pergilah. Apa itu suruhanmu? Apakah menyuruh mereka menekanku untuk aborsi? Tidak, itu semua kesalahpahaman. Tapi spermanya itu... Ada sesuatu yang salah dengan spermanya. Pantas saja kita sulit hamil. Ya Tuhan, aku tidak akan memberitahu White. Dia pasti akan sangat... Siapa Wyatt? Dia suamiku. Kau sudah menikah. Tentu saja aku sudah menikah. Aku hamil 4 bulan. Maaf, siapa tadi suamimu? Whiteford. Wyatt Ford? Setelah sekian lama, kau menikah dengannya. Bajingan itu. Tolong, genggaman Anda terlalu kuat. Oh, maaf. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Tuan Carmichael, tolong beritahu saya apa yang sedang terjadi. Apa ada masalah dengan bayi saya? Tidak. Aku belum kehilangan dia. Tidak selama dia pengandungan aku. Maaf, saya tidak tahu kenapa saya bertanya pada Anda. Anda bahkan bukan dokter. Aku dan suamiku akan mengatasi ini bersama. Biar aku mengantarmu pulang. Itu tidak perlu. Searah dengan jalanku pulang kok. Aku hanya ingin bicara tentang bayi itu. Kau bilang ingin membicarakan tentang bayi ini. Apa suamimu suami yang baik? Dia membayar biaya pengobatan ayahku. Jadi aku rasa dia suami yang baik untukku. Bukan itu maksudku. Saya berjanji, Tuan, saya akan mencintai putri Anda dengan seluruh jiwa saya. Aku sangat menyesal, Rose. Kalau aku tidak menyetir dalam keadaan mengantuk, dia tidak akan ada di sini sekarang. Ini semua salahku. Maafkan aku. IVF-nya berhasil. Aku hamil. Kau tahu tidak? Berapa banyak ini akan menghabiskan uangku? Aku sudah bayar biaya pengobatan ayahmu dan aku tidak bisa. Dan ini beban tambahan yang tidak kubutuhkan dalam hidupku. Dia baik-baik saja. Berarti tidak cukup baik. Tuan, kita sudah sampai. Terima kasih atas tumpangannya, Tuan Carmichael. Ada apa? Itu suamiku. Wah, mobilnya bagus. Andai aku mampu beli yang seperti ini.
Maaf, aku panik. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan kenapa aku ada di mobilmu. Kau tahu dia bukan satu-satunya pilihan. Kau punya pilihan lain sekarang. Itu urusanku, bukan urusanmu. Tunggu sebentar. Kaca mobilmu gelap. Dia bahkan tidak akan melihat kita. Terkadang aku lupa soal itu. Benar. Baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Masih gadis yang sama. Dia bahkan meninggalkan hadiah untukku. Tuan, saya perlu bertanya, apa Anda benar-benar berpikir... Nona Reed. Namanya Reed. Baik. Nona Reed, Anda tidak ingin dia gugurkan kehamilannya meskipun dia sudah menikah dengan pria lain? Wyatt tidak pantas mendapatkannya. Dia pantas bersama aku. Kau sudah menyelidiki Wyatt selama ini dan kau tidak tahu dia pernah menikah dengan Rose? Masih dalam proses. Saya akan memberikan laporan lengkap secepat mungkin. Elemen terpenting dari seorang guru bukan hanya apa yang terjadi di kelas. Kau tahu dia bukan satu-satunya pilihan. Kau punya pilihan lain sekarang. Apa suamimu suami yang baik? Apa yang terjadi padaku? Apa yang dia inginkan dariku? Bayinya. Fokus pada bayinya. Kenapa kau cuma berdiri di situ, Rose? Buatkan aku makan malam, aku lapar sekali. Jadi aku pergi ke rumah sakit hari ini. Dan dokter bilang kalau ada masalah dengan bayinya. Ada cacat. Ya sudah, gugurkan saja. Tapi kau sudah menunggu ini. Benarkah? Sial. Aku harus melakukannya dengan benar. Kalau dia setuju, malah lebih bagus. Rose, kenapa kau bicara seperti itu? Kau pikir aku menginginkan ini? Ini juga menyakitiku, oke? Tapi kalau bayi ini punya masalah serius, menurutku mempertahankannya hanya akan jadi tindakan egois. Bagaimana kau bisa begitu dingin? Ya benar, aku tahu aku agak keras padamu belakangan ini, tapi kau tidak tahu apa yang sedang kualami. Maksudku tagihan medis ayahmu terus menumpuk seperti satu demi satu. Dan sekarang ada kehamilan ini dan aku hanya... Aku tidak tahu. Aku harus... Aku mengerti. Aku akan beritahu mereka bahwa aku akan menghentikan kehamilan ini. Benarkah? Halo, ini Roseford. Saya menelpon untuk mengkonfirmasi janji saya. Saya akan melakukan aborsi. Bisa kita jadwalkan untuk besok? Tuan Carmichael, Roseford baru saja menelpon. Dia setuju menghentikan kehamilan. Dia ingin menjadwalkannya besok. Haruskah kita lanjutkan? Beritahu kehamilannya sehat, bahwa bayinya baik-baik saja. Tapi Tuan, kita sudah... Lakukan saja. Kau ingin aku, iya kan?
Tenangkan dirimu, sobat. Tuan, saya temukan sesuatu. Whiteford selingkuh dengan Amber Mitchell, sahabat Nonari. Bajingan. Dia tidak pantas mendapatkan Rose. Apa Rose masih di rumah sakit? Dia pergi 5 menit yang lalu. Apa kau tahu, masalah kecil yang kita punya, itu tidak akan jadi masalah setelah hari ini. White, apa kau di rumah? Bukannya dia akan aborsi. Kenapa dia di sini? Aku tidak tahu. Oke, cepat. Sekarang pergilah ke dapur. Ayo cepat. Rose? Aku pikir kau sedang di rumah sakit. Ternyata salah diagnosis. Bayinya sehat sempurna. Ini keajaiban Natal. Maksudmu salah diagnosis? Kau pasti lega kan? Iya. Iya. Aku lega. Tentu saja aku lega. Kenapa kau tidak duduk saja santai? Kau sudah melewati hari yang berat. Aku akan ambilkan air minum. Oke? Aku sama sekali tidak lelah. Aku sangat bahagia. Ini akan bantu mengatasi masalah bayi kecil kita. Sepertinya hari ini melelahkan ya. Aku ingin kau minum ini, Rose. Itu ada paket. Biar aku ambil. Tunggu. Kau sudah sibuk seharian, oke? Tidak perlu buru-buru. Santai saja, minum ini. Biar aku yang ambil, ya? Terima kasih. Biar aku ambil. Masuk. Bisa bicara di sini saja kan? Aku cuma ingin bicara. Bisakah kau berhenti main-main? Aku tidak main-main. Aku sedang merayu.
Tuan Carmichael, aku sudah menikah. Aku sedang hamil. Ya, bayi itu kan? Bayi itu milikku. Apa? Rumah sakit membuat kesalahan selama prosedur IVF. Alih-alih menggunakan sperma suamimu, mereka menggunakan punyaku. Jadi inilah yang aku tawarkan. Tinggalkan dia. Bersamalah denganku. Aku akan memberimu semua yang kau inginkan. Dan tidak ada orang di dunia ini yang akan mencintaimu sebesar cintaku. Kau sadar dengan apa yang kau katakan? Aku tidak akan meninggalkan suamiku. Bahkan jika suamimu selingkuh? Dia tidak pantas kau tangisi. Aku tidak tahu kenapa kau melakukan ini. Tapi aku akan langsung tanya pada suamiku. Aku tidak butuh kau bertarung untukku. Selalu berani ya. Kalau kau butuh bantuanku, telepon aku ya. Hei, kenapa? Ada masalah apa? Aku tahu bagaimana penampilanku di matamu sekarang. Tapi aku tidak perlu diselamatkan. Bagiku kau seperti mawar berduri. Di mana sih dia? Aku tidak tahu. Mungkin dia keguguran dalam perjalanan kemari dan memudahkan kita semua. Jadi semua itu benar. Suamiku yang katanya berkorban segalanya untukku. Dan sahabatku. Kalian berdua membuat aku muak. Oh, lihat itu. Istrimu yang menyedihkan menyewa detektif swasta. Kenapa? Kita saling mencintai. Kita seharusnya... Tidak. Kita tidak saling mencintai. Paham? Iya, aku menikahimu. Tapi, kau tahu, itu karena bisnis ayahmu. Sekarang, itu sudah hilang. Jadi, kau hanya tinggal di sini sebagai ibu rumah tangga hamil dengan... Jujur saja, tidak ada lagi yang tersisa untukku. Jadi semuanya bohong. Semuanya. Baiklah. Aku mau cerai. Aku mau cerai. Ya, aku juga mau cerai. Oke? Tapi aku tidak akan membayar tunjangan anak atau nafkah. Jadi, kita akan bercerai. Tapi pertama-tama, kau harus singkirkan bayi itu dulu. Kau masukkan sesuatu ke dalam air itu. Oh iya? Benarkah kau percaya itu? Hah? Kenapa tidak kau buktikan saja? Ayo buktikan. Aku harus ke rumah sakit. Bayi ini bukan milikmu. Kau tidak bisa biarkan ini terjadi. Oh, astaga. Kau akan bilang apa saja untuk lolos dari ini. Aku tidak tahan melihat darah. Wyatt, ayo kita ambil surat cerai. Ayo. Ayo kita pergi sebelum dia menyalahkan kita. Kalau kau butuh bantuanku, telepon saja aku, oke?
Aku yakin dia sedang membuatnya menderita sekarang. Rose? Apakah mungkin dia marah padaku? Kau tahu dia tidak mungkin menerima telepon itu, Rose. Monster. Kalian berdua akan mendapatkan karma. Bagaimana? Karma? Itu cuma hal yang didoakan pecundang saat mereka tidak bisa menang. Jadi berhentilah melawan. Tanda tangani dokumennya. Dan kau bebas darinya. Dia selingkuh. Aku akan ambil semuanya dalam perceraian ini. Kau tidak akan punya apa-apa. Semuanya, Rose? Kau mau ambil semuanya? Bagaimana dengan ayahmu? Karena kau tahu, aku bisa menghentikan operasinya kapan saja aku mau. Dia bisa melihat ibumu yang sudah mati. Kau mau begitu? Kau menjijikkan. Tanda tangani ini. Tanda tangani sebelum aku berubah pikiran, dan aku mungkin akan menelpon. Kalian akan terbakar di neraka. Salah. Kau sudah berada di neraka. Dan kami baru saja memulai. Maafkan aku. Kau tidak pantas mengalami ini. Rose! Rose! Tetaplah bersamaku, Rose. Tetaplah bersamaku. Dia menelan obat penggugur kandungan. Bayinya... Aku mengerti. Apa kau benar-benar minum pil itu? Apa kau tidak ingin punya bayi ini? Kau selalu keras kepala, bukankah begitu? Tapi aku ingin ada di sini saat kau bangun. Tapi kau tidak menginginkan aku di sini saat kau bangun, iya kan? Terima kasih sudah menjelaskan. Ayah, aku sudah berusaha keras. Aku pikir jika aku terus berusaha, tapi pria yang kupercaya menghancurkan semuanya. Dan Brad, dia muncul entah dari mana, mengubah seluruh hidupku seperti badai dan kemudian dia menghilang. Apakah dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi? Bayi kita, meskipun itu kesalahan. Aku berhenti bergantung pada siapapun untuk melindungiku. Mulai sekarang, hanya ada aku. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri.
1 tahun. Sudah cukup untuk aku bangkit lagi dari nol. Aku kembali ke sekolah, mencurahkan semua waktuku untuk belajar. Hanya untuk satu kesempatan ini. Aku bukan lagi wanita hancur yang dulu. Dan kali ini, aku bisa melawan. Wah, wah, wah. Bukankah ini mantan istriku yang tidak berguna? Ini hanya untuk yang diundang. Aku diundang, sama sepertimu. Kau diundang? Untuk apa? Ini hanya untuk arsitek terbaik. Kau mau bersihkan toilet? Hah? Kalau sampah sepertimu bisa masuk, kenapa aku tidak? Kau pikir kau pantas di sini? Kau cuma orang rendahan kotor yang sedang belajar dandan. Itu kata wanita yang tidur dengan suamiku di ranjangku. Katakan, apa perusak rumah tangga tertulis di kartu namamu atau hanya tersirat saja? Dasar jalang. Akan kuajari kau sopan santun. Astaga. Kau serius, Ros? Kau pukul pacarku karena kau mau balas dendam padaku, hah? Kalian berdua memang cocok. Oh, tunggu dulu. Kau tidak akan pergi kemana-mana sekarang, paham? Minta maaf. Gimana rasanya minta maaf? 1 tamparan untukmu dan 1 untuk dia. Kau perlu tahu posisimu di sini. Kau serius? Kau mau melakukan ini? Di sini sekarang juga? Baiklah. Kau sentuh dia, aku akan mematahkan jarimu. Brett? Brett? Sebaiknya kau lepaskan. Kau tahu siapa yang sedang kau ajak bicara. Sayangnya, aku tahu. Apa yang kau lakukan? Tunanganku tidak perlu diperlakukan seperti sampah di acara profesional. Reputasimu penting, ikuti saja, percayalah. Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunangan? Serius? Maksudku, apa kau pikir orang akan percaya kau bisa mendapatkan pria seperti ini, Ros? Kami bertemu baru-baru ini. Dan dia adalah semua yang kuinginkan dari seorang pria. Tidak seperti beberapa mantan pacarku. Tuan, kau terlihat pantas dan kaya. Tapi kau tidak cukup tahu tentang dia. Dia wanita pembohong, dia hanya... Aku tahu segalanya tentang dia. Terima kasih banyak. Oke. Ini konyol. Satpam, hei, ayolah. Ada 2 penyelina pesta di sini. Tolong usir mereka. Mereka masih mengganggu kami. Tolong antar mereka keluar dari properti ini. Kau pikir kau yang mengatur di sini? Karena aku sutradara di sini. Tangkap orang ini. dia. Apa maksudmu? Nah, sudah beres. Mau masuk ke dalam? Aku berterima kasih karena sudah membantuku di dalam sana. Tapi tunangan? Serius? Kau bukan. Dan, ayolah. Kau tidak keberatan kan harus bertemu denganku lagi? Entah aku harus berpikir apa. Kau masuk ke dalam hidupku dan benar-benar membuat aku jungkir balik. Dan kemudian kau muncul lagi setahun kemudian. Apa kau datang dan pergi sesukamu? Alasan aku pergi adalah... Tapi kita hampir tidak saling kenal. Tidak perlu bahas ini. Terima kasih sudah membantuku. Itu Brioni, desainer terkenal itu. Satu pujian darinya dan karirku akan terjamin. Kau mau aku kenalkan pada Brioni? Tidak, aku bisa lakukan sendiri. Terima kasih.
Takdir mengembalikanmu padaku. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Hai, Tuan Brioni. Saya Rose Reed, seorang desainer, dan saya berharap... Aku tahu kenapa kau di sini. Semua orang di ruangan ini ingin bekerja denganku. Antara kau dan aku, bukan aku yang penting di sini, tapi dia yang seharusnya kau ajak bicara. Entah kenapa, semuanya selalu kembali padanya. Sebenarnya kau siapa, Brett Carmichael? Baiklah, Rose Reed. Aku seseorang yang berniat untuk hidup denganmu. Aku datang ke sini untuk bekerja. Dan aku ingin melakukan itu sejak sangat lama. Aku tidak menyangka. Aku juga tidak. Tapi kupikir aku telah kehilanganmu selamanya. Kehilanganku. Kau yang pergi. Tanpa pesan, tanpa nomor, hanya menghilang. Ya, aku pikir itulah yang kau inginkan. Brett, aku tidak mengerti kenapa kau... Nona Reed, ini tentang ayah Anda. Kondisinya memburuk secara tiba-tiba. Anda harus datang, sekarang juga. Iya, aku segera ke sana. Aku harus pergi. Selamat malam. Rose, sayang. Aku rasa waktuku tidak banyak lagi. Tidak, jangan bicara begitu. Aku di sini. Semuanya akan baik-baik saja. Jangan menangis untukku. Aku sudah hidup dengan baik. Aku punya putri yang terbaik. Aku hanya menyesal. Putriku masih belum menemukan kebahagiaan sejati. Aku telah melakukan kesalahan. Tidak, Ayah. Ayah sudah melakukan segalanya dengan benar. Aku senang Ayah ada di sini. Lihat aku bahagia sekarang. Tuan, itu benar. Dia sudah menemukan kebahagiaan. Aku akan membuatnya paling bahagia di seluruh dunia. Kami akan menikah. Kau adalah... Nanti ketika hidupku sudah beres, aku akan membuat putri Anda yang paling bahagia di seluruh dunia. Tentu saja itu kau. Tidak seperti mantan suaminya, aku selalu menepati janji. Ayah sudah janji akan hadir. Bisakah Ayah bertahan sebentar lagi? Bisakah Ayah melakukannya untukku? Aku pasti akan... Ayah! 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 Kondisinya sudah stabil sekarang, tapi keadaannya sangat serius. Tadinya ayahku sudah membaik, tapi apa yang terjadi? Dia kedatangan tamu tadi pagi. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi dia sangat kesal. White, dia tidak akan pernah berhenti. Dengar. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Atau ayahmu lagi, mengerti? Kalau begitu, ayo kita menikah. Aku tahu ini semua hanya pura-pura untuk ayah. Tapi berada dalam gaun pengantin lagi, rasanya terlalu nyata. Aku bersumpah tidak akan pernah melakukan ini lagi. Tidak akan pernah menyerahkan hidupku ke tangan orang lain. Tapi aku di sini lagi sekarang.
Kenapa aku? Maksudku, kenapa aku begitu yakin ingin bersamaku? Kau bisa mendapatkan siapa saja yang kau mau. Seseorang tanpa semua beban ini. Saat aku masih muda, aku punya mimpi. Kau adalah... Nona Reed, ini tentang ayah Anda. Apa yang terjadi? Kondisinya tiba-tiba memburuk. Anda harus datang sekarang juga. Ayahku. Maafkan saya. Sebaiknya Anda masuk sekarang. Ayah, lihat. Putri ayah akan menikah. Kau mirip sekali dengan ibumu. Sangat cantik. Kau menepati janjimu, nak. Aku akan selalu melindunginya. Ayah, Suster! Suster! tidak, ayah. Tidak. Ayah. Nona Reed, saya rasa Anda perlu tahu. Tuan Ford mengunjungi ayah Anda semalam. Saya tidak sengaja mendengar dia bilang dia menikahi Anda hanya untuk menguasai bisnisnya. Kondisi ayah Anda langsung memburuk setelahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku pastikan dia akan menderita untuk semua perbuatannya. Ros, hentikan! Hentikan! Lepaskan aku! Pisau? Serius? Dia patut dapat balasan. Kau pantas dapat apa? Penjara? Catatan kriminal? Hah? Lepaskan aku! Apa rencanamu? Menusuknya di depan umum, di hadapan semua orang? Membuang hidupmu begitu saja? Itu yang kau mau? Aku tidak peduli dengan hidupku. Aku akan mengakhiri hidupnya untuk ayahku. Apakah itu yang ayahmu inginkan? Hah? Dia membunuh ayahku, Brett. Dia menghancurkan segalanya. Bisnisku, pernikahanku. Kau tidak minum pil itu dengan sukarela ya? Aku mencoba memberitahunya bayi itu bukan miliknya. Dia tidak peduli. Mereka berdua tidak peduli. Kau tidak ingin kehilangan bayimu. Bayi kita. Dengar. Dia akan membayar atas perbuatannya, aku janji. Hah? Ini bukan pertarunganmu. Pertarunganmu adalah pertarunganku. Tapi bukan dengan cara ini. Ayo. Aku beli beberapa barang supaya kau merasa sedikit lebih seperti di rumah. Kau bisa pakai kamar utama. Aku akan tidur di kamar tamu hanya sampai kau merasa nyaman. Kau tidak perlu pergi. Maksudku, ini hari pernikahan kita, bagaimanapun juga. Jangan menggodaku, Ros.
Maaf, aku seharusnya... Halo? Iya, ini Rose Reed. Mulai besok. Ya, baiklah. Oke, terima kasih. Aku akan datang. Sepertinya itu pekerjaan baru. Perusahaan desain. Aku melamar minggu lalu. Aku punya beberapa hal yang perlu kuselesaikan. Mantan suamiku tidak akan menyerah begitu saja. Kemari, lihat aku. Sekarang aku suamimu. Memang baru hari pertama jadi suamimu. Tapi aku tetaplah suamimu. Pertarunganmu, itu pertarungan kita. Mengerti? Jadi kapanpun kau butuh bantuanku, aku selalu ada. Tapi bukan berarti pakai pisau atau kau masuk penjara. Tapi jika kau ingin balas dendam, kita buat dia naik setinggi mungkin, lalu dia jatuh. Oke? Istirahatlah. Besok kau punya hari yang besar. Apa aku benar-benar bisa White, aku datang untukmu dan akan menghancurkan semua yang kau bangun. Wow. Lihat dirimu, berpakaian rapi. Ada kemajuan, aku akui. Kau sama menjijikannya seperti yang aku ingat. Dengar, beginilah cara kerja di tempat ini. Oke? Kemampuan saja tidak cukup. Tapi kalau kau ingin sukses di sini, maksudku kau harus belajar bagaimana cara bekerja sama. Jangan sentuh aku. Aku bukan pemujamu yang putus asa. Menarik. Kau repot-repot mendapatkan pekerjaan di perusahaanku. Dan kemudian kau putuskan untuk pura-pura jual mahal. Ayolah, Rose. Kita berdua tahu kau masih menginginkanku. Sudah aku bilang jangan sentuh aku. Di rumah sakit sebelum ayahku meninggal, apa yang kau katakan padanya? Aku tidak melakukan apa-apa, Rose. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku katakan aku menikahi putrinya. Untuk dapatkan rate industrial supply, aku menjualnya dengan keuntungan yang lumayan. Itu bayaran pertamaku. Jadi... Kau akan membayar semua yang telah kau lakukan. Setiap sen yang kau curi dari keluargaku. Setiap kebohongan yang pernah kau ucapkan. Aku akan mengambil semuanya kembali. Kau tahu apa yang kusuka, Rose? Tantangan. Ada sesuatu tentang kemenangan yang membuatnya lebih manis. Dia melamar ke perusahaan Wyatt. Dia pasti dapat pekerjaan itu. Kau serius? Ini bukan ide yang bagus. Kau tahu apa yang dilakukan padanya? Aku tidak bermaksud lancang, tapi pastinya kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kau rasa kita sependapat? Aku akan telepon beberapa orang, berikan sedikit tekanan. Dia tidak akan dapat pekerjaan itu dan aku akan memastikan kau tidak terlibat. Tidak, tunggu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Aku harus membiarkan dia melakukan ini. Kau yakin? Aku percaya padanya. Apakah aku membuat kesalahan? Membiarkannya masuk ke jebakan yang jelas. Tidak. Tidak. Aku rasa kita kehabisan pilihan di sini. Tenang saja. Sabar.
Kau tidak berubah sama sekali. Kau selalu percaya padaku dan hal-hal yang ingin kulakukan. Saat aku berada di titik terendahku dan tidak ada yang percaya kepadaku, kaulah orang yang percaya. Kau menunggak sewa 3 bulan. Aku tidak peduli dengan gambar-gambar kecilmu itu. Cepat cari kerjaan yang sungguhan atau pergi dari sini. Halo, namaku Rose. Aku menemukan ini di luar dan ingin memastikan mereka aman. Aku tidak tahu siapa kau, tapi siapapun yang bisa menciptakan sesuatu seindah ini pasti melihat dunia dengan cara berbeda dari kebanyakan orang. Semua orang berhak mengejar mimpinya. Tolong jangan menyerah. Dia cantik sekali ya. Dia terlihat seperti malaikat Natal. Acara yang istimewa. Pertama kalinya aku membawa seseorang ke acara seperti ini. Ya, banyak kontak industri di sini yang ingin kuperkenalkan padanya. Jadi, Sejak kapan kau jadi romantis begini? dan kapan kau akan punya pacar? Ayo, Apa yang terjadi dengannya? Wah, siapa dia? Belum pernah lihat orang seperti dia sebelumnya. Itu istrinya Brad. Aku sarankan kau menjauh. Sendirian di sini ya? Iya, aku hanya mencari udara segar. Suamiku sedang mengurus beberapa urusan bisnis. Aku belum terbiasa dengan pesta seperti ini. Kau datang dengan Brad kan? Tahu kan kenapa dia membawamu ke sini? Ayahku punya paten yang dia butuhkan. Dan aku suka barter. Jadi kau adalah hadiah Natalku darinya. Lepaskan. Jangan melawan, sayang. Brad sedang menunggu tanda tanganku sekarang. Kau bohong. hei, kenapa? Tenang, bukan masalah serius. Tidak perlu emosional, sayang. Apa yang kau lakukan? Dengar. Kau lihat ya, itu teman kencanku malam ini. Jadi begini, kita bertukar. Aku akan tambah tawaran 30% kali ini. 30%? Wow, itu sangat murah hati. Kau tidak akan dapat tawaran seperti itu di tempat lain. Jadi bagaimana menurutmu? Ya, kau tahu? Istriku bukan barang tawar-menawar. Kau gila demi seorang wanita. Ayahku akan menghancurkanmu. Merengek ke ayah benar-benar kemenangan buatmu ya. Apa ayahmu tahu berapa banyak uang yang kau buang di toilet? Aku bukan anak kecil. Raini, pastikan ayahnya tahu tentang kejadian pada malam ini. Dan pastikan sampah seperti dia tidak pernah diundang ke pesta lagi. Maaf, aku berusaha selembut mungkin.
Kau sungguh berpikir aku akan menukarmu? Tidak. Tentu saja tidak. Karena aku mencintaimu lebih dari apapun. Kau mencintaiku? Lebih dari yang kau bayangkan. Kau yakin? Kau baru saja memukul seseorang untukku. Tentu saja aku yakin. Aku tidak tahu apa yang kau suka. Jadi aku bawakan kau sedikit dari semuanya. Apa yang sudah aku lakukan sampai pantas mendapatkan ini? Kau ada. Itu sudah cukup. Tunggu sebentar. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku akan terlambat kerja. Ya Tuhan, aku tidak pernah mau melepaskannya. Dia mencuri desain-desainku. Beasiswa desain arsitektur itu seharusnya jadi milikku. Seharusnya milikmu? Kau bukan arsitek. Seharusnya milikmu. Mana buktinya? Ini desain-desainku. Aku tidak melihat bukti plagiarisme di sini. Yang aku lihat, kau menyerang siswa lain. Dan setengah sekolah menyaksikannya. Jadi, kau punya pilihan. Kau minta maaf pada Wyatt atau kosongkan lokermu. Aku tidak akan minta maaf kepada orang yang mencuri ide-ideku. Anggap ini pengunduran diriku. Apa yang membuatmu berpikir kau punya kesempatan? Maksudku, kau benaran miskin. Kau bukan arsitek, bahkan tidak bisa pura-pura jadi arsitek. Dan kenapa kau bertahan pada sesuatu yang tidak kau kuasai? Maksudku, apa yang kau bisa? Waktumu hampir habis, Wyatt. Kenapa aku tidak bisa melakukan ini? Kenapa aku tidak bisa mendesain satu hal pun? Kau bercanda sekarang? Kamu lagi kekacauan lain yang harus aku bereskan. Bagaimana kalau kau diam saja? Oke? Kalau Rose ada di sini sekarang, dia pasti sedikit lebih berguna. Berita baru, Wyatt. Rose lebih memilih mengepel lantai cowok-cowok ganteng daripada menghabiskan 1 detik lagi tinggalmu. Dengar, aku seharusnya tidak menikahi seseorang yang malas dan sangat menyedihkan seperti itu. Kau bajingan. Ada orang lain kan? Pelacur kantoran. Rose, kenapa kau kasih Wyatt slot wawancara prakompetisi? Itu kesempatanmu. Kalau kau memang mau balas dendam, buat dia naik setinggi mungkin. Lalu biarkan dia jatuh. Karena aku ingin dia naik setinggi mungkin sebelum kujatuhkan. White pantas mendapat momennya di sorotan. Wyatt, keluar kau. Aku tahu kau di sini.
Ini tempat kerja. Kendalikan dirimu atau aku terpaksa panggil keamanan. Oh, jadi sekarang kau jadi pekerja rajin. Kenapa kau kerja di sini? Bu Ford, ini salah satu desainer kami. Anda tidak bisa begitu. Keluar. Keluar semuanya. Apa maumu? Seorang desainer? Kau? Kau cuma ibu rumah tangga yang payah. Atau kau tidur dengan seseorang dari kantor ini? Dengan siapa tepatnya? Suamimu? Jadi kau mengaku. Pantas dia tidak menyentuhku lagi. Ini semua gara-gara kau. Kau tahu? Terkadang aku sangat kasihan padamu. Jangan sok mengguruiku. Aku tahu apa yang bisa kau lakukan. Dulu kita adalah sahabat. Kau masih berani pakai kata itu? Teman? Oh, benar juga. Kau tahu segalanya tentangku. Kau tahu soal bagaimana suamiku selingkuh? Tentang bagaimana aku kehilangan bayiku? Atau bagaimana ayahku hancur? Kau tahu semua itu. Karena kaulah yang menyebabkan semua ini. Aku peringatkan padamu, ketika White tahu kau mengamuk di kantornya, menurutmu apa yang akan dia lakukan padamu? Dasar jalan. Kau benar-benar memukulku. Perusak rumah tangga sepertimu? Tentu saja. Kau hanya iri karena aku memiliki Wyatt. Iri? Iri apa? Sampah yang hanya kau anggap sebagai hadiah? Wawancara prakompetisi White akan segera dilaksanakan. Haruskah aku beritahu pers sesuatu yang benar-benar menarik untuk dibicarakan? Aku yakin mereka akan senang mendengar amukan kecil istri setianya. Silakan saja coba jalan. Tapi saat Wyatt memenangkan penghargaan itu, dia pasti menang. Dia akan memastikan kau membusuk di neraka. Tidak kalau aku mengirimnya ke sana lebih dulu. Tuan Ford, karya lomba Anda tampaknya menarik perhatian Tuan Si. Bagaimana perasaan Anda? Wah. Tuan Si adalah alasan kenapa saya ikut lomba ini. Jadi maksud saya kalau karya saya mengesankan dia, itu mengubah seluruh perusahaan saya. Pertanyaan terakhir. Silakan. Ada rumor bahwa pernikahan Anda sangat kuat. Apa rahasianya? Yang pertama-tama rumor itu benar. Baiklah, akan saya beritahu. Saya akan katakan 3 kata sederhana untuk Anda. Oke. Pengabdian, kesetiaan, dan yang paling penting, komitmen. Kesetiaan, pengabdian. Aku akan merobek topeng itu dari wajahmu. Pengabdian, kesetiaan, komitmen. Kalau Wyatt tahu kau adalah Tuan Si, kepalanya bisa meledak. Bagus, memang itu tujuannya. Setia dan berbakti, lelucon besar. Aku heran bagaimana bajingan ini bisa meyakinkan Rose untuk menikahinya. Berikan ini ke pengacara. Lihat apakah Wyatt masih percaya diri setelah melihat ini. Brad Carmichael, si dropout yang hancur itu. Apa-apa nih? Bagaimana bisa orang yang tidak bisa apa-apa menggambar sebagus ini? Dia tidak boleh mengalahkanku. Dan sekarang, karya pemenang untuk konsep dan desain. Dan harus kuakui, kami semua sangat terkesan dengan ini. Pemenangnya adalah Janet. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Tuan Whiteford. Apa dia menggunakan Rose untuk balas dendam padaku? Aku pernah membuatnya dikeluarkan sekali, jadi aku bisa saja menghancurkan hidup kecilnya lagi. Halo, Tuan Brioni. Ini Whiteford yang menelpon Anda. Kita bertemu di gala itu.
Saya hanya ingin minta maaf atas kesalahpahaman kecil yang Anda alami dengan teman Anda, Tuan Carmichael. Saya hanya berharap tidak akan mempengaruhi partisipasi saya dalam kompetisi. Tuan Carmichael? Iya, dia bukan siapa-siapa. Fokus saja untuk menang dan membuat Tuan Si terkesan. Dia punya rencana besar untukmu. Oke? Tuan Si sudah mengenalku rupanya. Seharusnya kau menjauh saja, Tuan Carmichael. Wyatt pasti sangat bahagia sekarang. Kau tahu, aku harus bilang, aku tidak pernah menyangka aku akan melihat seorang Bradley Carmichael berbuat begitu banyak untuk seorang wanita. Oh, yang terpenting adalah tidak terlihat oleh mata. Waktu yang kau habiskan untuk Rosemu. Itulah yang membuatnya begitu penting. Kutipan yang cukup bagus. Aku akan jadi senjata di tangannya. Bersama kita akan jatuhkan Wyatt. Aku yakin itu. Hei, kemari. Kau akan suka ini. Di sini, semua tentang penipuan, pencucian uang, pencurian. Semua kejahatan finansial Wyatt. Semua rekening palsu ini perusahaan ayahku. Itu dia dan Amber. Maaf, aku tidak ingin melibatkanmu dalam masalah ini. Untuk Wyatt? Untukmu? Aku akan lakukan apa saja. Ada cukup bukti dalam folder itu untuk memenjarakannya seumur hidup. Tidak, itu terlalu mudah. Dia harus jatuh sekeras mungkin. Kita perlu dia naik lebih tinggi dulu. Kau hanya perlu percaya padaku. Apapun yang terjadi, aku butuh kau percaya padaku sepenuhnya. Bisa kau melakukannya? Aku sudah mengirimkan karyamu ke komisaris hari ini. Dia sangat menyukai karyamu. Menurutku kau lebih berbakat daripada yang kau sadari, sayang. Kau tahu, kita mungkin hampir saja tidak sengaja punya anak bersama. Aku sadar sekarang kalau kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Sekarang kau mempertaruhkan segalanya untuk membantuku mendapatkan keadilan. Karena kau pantas mendapatkannya. Terkadang ini terasa seperti mimpi. Seperti terlalu indah untuk jadi nyata. Seperti suatu hari aku akan terbangun dan kau akan pergi. Mungkin aku perlu tunjukkan betapa nyatanya ini. Serius? Hai sayang, kau tidak rindu padaku? Oke, Amber, berhenti. Ya Tuhan. Kulitku kadang merinding, kau tahu itu. Aku? Aku membuatmu merinding? Iya. Katakan padaku, apa Ros membuatmu merinding? Bisakah kau tidak membahas Rose untuk seberbakat daripada... Ya, kau tahu coretannya sebelumnya. Aku bisa saja menggunakan dia mendesain untukku. Jadi sebenarnya sempurna. Hati-hati, Amber. Aku akan membuangmu ke jalanan, itu pasti. Jujur saja tempat kau seharusnya berada. Dengar, aku sudah pikirkan tentang kita belakangan ini dan apa yang pernah kita miliki dan aku hanya
Aku hanya... aku... Dengar, aku sangat sibuk. Jadi, katakan apa maumu atau pergi saja. Aku ingin bantuanmu. Aku butuh bantuanmu. Persaingan ini membunuh perusahaan lebih dari yang mau kuakui, jujur saja. Dan aku sangat butuh bakatmu terutama untuk desain utama. Tuan Ford, lulusan dari sekolah arsitektur paling bergengsi di seluruh negeri. Masa dia meminta bantuanku? Dengar, kau bantu aku dan aku akan punya banyak investor, aku akan kembali ke puncak dan aku ingin kau bersama aku, Rose. Ninggalkanmu, sungguh. Ninggalkanmu, memang benar. Aku bisa bersaing dengan kemampuanku sendiri. Tidak perlu menumpang ketenaranmu. Dan perlu kau tahu, hidupku jauh lebih baik tanpamu. Ternyata punya suami yang benar-benar mencintai membuat hidup jauh lebih mudah. Kau dulu hanya orang tidak berarti. Barang rusak, oke? Jadi jangan lupakan itu. Apa mengungkit masa lalu satu-satunya hal yang bisa kau lakukan? Oke, ada apa dengan pangeran tampan milikmu ini, ha? Apa dia mencintaimu? Jujur saja, apa kau bahkan tahu apa dia mencintaimu? Kenapa kau tanya begitu? Maksudku adalah ini, oke? Dia telah menyerangku. Jadi aku menyelidikinya dan ternyata dia bukan pengusaha besar dan hebat seperti yang kau kira. Lihatlah ini. Oh, dia hanya seorang yang tak berarti. Pecundang kecil yang tidak melakukan apa-apa dengan hidupnya. Kecuali mengejarku sepanjang hidupku. Oke, dia tidak mengalahkanku di sekolah. Menyerangku dan akhirnya dikeluarkan. Dan kau... pada dasarnya hanya alat baginya untuk balas dendam. Dan kau pada dasarnya hanya alatnya untuk balas dendam. Aku percaya padanya. Itu saja yang terpenting. Kau terlalu naif. Kau tahu dia sedang memanfaatkanmu. Jadi ayolah. Terus kenapa kalau dia manfaatkan aku? Setidaknya kami sama-sama menginginkan hal yang sama, yaitu menghancurkanmu. Sebaiknya sekarang pergi. Kau akan menyesal. Kau paham? Kau dan pangeran tampanmu. Aku akan menunggu. $500.000. Setengahnya sekarang, setengahnya setelah beres. Siapa targetnya? Roseret. Aku ingin dia lenyap. Buat itu seperti kecelakaan. Ada fotonya? Cewek cantik. Aku tidak peduli caranya. Yang penting buat dia menderita dulu. Dengan uang sebanyak ini, aku sangat termotivasi. Lakukan dengan benar dan kita bisa bicarakan bonusnya. Aku suka caramu bernegosiasi. Cepat selesaikan. Siapa kau? Aku dibayar mahal untuk memastikan kau menghilang. Aku harap uangnya sepadan. Bawa dia pergi. Tidak! Amber yang menyewaku. Tangkap dia. Ide bagus. Telepon dia. Katakan semuanya sudah beres. Aku sudah lama menantikan ini. Maaf mengecewakan. Bagaimana kau? Kau seharusnya... Mati? Apa itu kata yang kau cari? Mencari orang yang kau sewa ya? Amber! Aku mohon, beritahu mereka, kau tidak meninggalkan aku di sini.
Aku tidak pernah melihat pria ini sebelumnya. Beraninya kau bahkan menyarankan. Senang bertemu lagi, Nyonya Ford. Kau dulu lebih baik dari ini menurutku. Terima kasih atas kepercayaanmu. Dan karena meminjamkan tim keamananmu. Rose, apa kau sudah memberitahu suami kesayanganmu alasan sebenarnya kau bekerja di perusahaan Wyatt? Dia merencanakan semuanya. Menyusun rencana licik untuk sampai ke puncak. Kau harus mengakui itu terdengar agak terobsesi. Dia tidak bisa melepaskan Wyatt. Dan kau? Kau hanyalah fantasi balas dendam. Sesuatu untuk membuat dia cemburu. Kau menyedihkan. Apa aku berbohong? Kenapa lagi kau bekerja untuk perusahaan mantan kekasihmu? Akui saja, kau memikirkan dia terus-menerus. Teori yang menarik. Sayang sekali kami punya pengakuanmu yang sebenarnya di sini. Kau tahu bagian penting di mana kau ingin membunuh istriku? Kalian menjebakku. Ini jebakan. Satu-satunya obsesiku adalah menjatuhkan White. Nikmati penjara. Dari sini, kuharap dia akan segera bergabung denganmu. Bawa dia pergi. Kau tidak khawatir kalau ada kebenaran dari apa yang dia katakan? Ya, sama sekali tidak. Aku percaya padamu. Lagi pula Wyatt belum bilang. Aku cuma memanfaatkanmu untuk bersendam. Bagaimana kau tahu soal itu? Aku punya sumber informasi. Tapi semua itu tidak penting. Satu-satunya yang penting adalah aku mencintaimu. Wah, wah. Wah, wah, mantan istriku terlihat sangat cantik seperti biasanya. Selain menggangguku, kau tidak punya pekerjaan lain ya? Rose, kalau bukan karena aku, Brioni bahkan tidak akan membiarkan kau masuk lewat pintu depan. Jadi aku harus berterima kasih padamu? Iya, mungkin. Jadi ini masalahnya. Kau perlu buktikan padaku betapa pentingnya dirimu, begitu? Bukan, Rose. Menurutku aku sedang bersikap sangat murah hati di sini, oke? Aku mau menawarkanmu untuk kembali padaku sekarang juga. Serius, karena kalau tidak, jika aku menang malam ini, dan sejujurnya aku pasti menang malam ini, kau akan berharap mendapat tawaran itu, memohon tepatnya, sambil berlutut. Aku sama sekali tidak suka ini. Kau seharusnya di sana bersamanya. Dia sudah tahu perannya. Peranku nanti membuat kemunculanku tepat pada waktu yang tepat. Jadi kau tidak khawatir dia di bawah sana sendirian? Dia bisa jaga diri. Perlu khawatir tentang seseorang? Khawatirlah tentang Wyatt. Maksudku kau akan merindukan tawaran itu, memohon tepatnya, tepat di lututmu. Apa seks yang selalu kau pikirkan? Apa itu sebabnya kau tidak bisa mendesain sesuatu yang berharga? Kau tahu, Rose, kau seharusnya berterima kasih padaku bahwa aku memberimu perhatian sama sekali. Kau tahu kalau orang-orang tahu bahwa kau mengganggu mantan istrimu, maka akting suami setiamu itu akan terbuang sia-sia. Aku akan berhati-hati. Ada orang penting di sini. Ya, memang. Terima kasih. Astaga, terima kasih, Rose. Kau sangat perhatian. Lihat, ini malamku, oke? Tuan Si akan menjadikanku muridnya. Kalau begitu, sepertinya aku harus memberi selamat lebih dulu. Oh iya, aku menantikan itu. Nikmati momenmu, White. Kau akan jatuh dari sini. Kompetisi ini dipersembahkan oleh sang legendaris, Tuan Si sendiri. Malam ini beliau akan secara langsung menyerahkan penghargaan khusus kepada juara kita.
Dan juaranya adalah... Kau tahu dia tidak bisa memberimu apa yang aku bisa di masa depan, kan? Perhatikan saja, kau akan suka bagian selanjutnya. White Fort. Biarkan pers masuk. Semuanya. Ada sesuatu yang kurang pada desain itu. Ah, benar kan? Seperti ada bagian yang hilang. Aku tidak bisa menjelaskannya. Beruntung sekali dia, setelah malam ini, karirnya akan melejit. Amatir-amatir iri semuanya. Tuan Ford, bisakah Anda menjelaskan kepada kami konsep inti dari desain ini? Inti, ya. Konsep inti... Maaf, aku tidak berpikir bahwa akan ada sesi tanya-jawab di dalam jadwal. Di mana Tuan Si? Ngomong-ngomong, di mana dia? Sebenarnya, aku juga penasaran, Tuan Ford. Bisakah Anda berbagi dengan kami? Apa visi Anda? Visi saya, ya. Visi saya... Maaf, saya belum menyelesaikan ini. Sudah lama sejak saya melihat ke belakang. Semuanya terasa begitu kabur. Tentu saja kau tidak ingat. Karena itu bukan karyamu. Tidak, ini karya saya. Ya, sangat jelas karya saya. Kau melewatkan dukungan penting di sana. Apa kau menyadarinya? Diamlah, Rose. Maaf. Maaf. Dia hanya mantanku. Pengganggu di kerumunan ini. Aku bisa membuktikan desain itu bukan milikmu. Aku tahu setiap detail dalam desain ini karena ini bagian dari rancanganku yang dibuang. White Fort adalah pencuri yang membangun karirnya dengan mencuri karya orang lain. Oke, itu tidak benar. Bisa kita panggilkan Satpam ke sini, tolong? Dan juga Tuan Si, aku minta untuk bertemu dengan Tuan Si sekarang. Kau Tuan Si? Kau terkejut melihat Tuan Si yang asli? Bradley Carmichael? Senang bertemu lagi, Wyatt. Kau, dan kau, dan kau, dan kau, dan kau yang jauh di belakang sana. Apa yang kau pikir? Ini semacam jebakan yang kau siapkan. Kau pikir aku bisa masuk begitu saja? Aku harus menaikkanmu setinggi mungkin sebelum aku menjatuhkanmu. Masih saja mencuri ide, aku lihat. Apa katamu? Aku masih mencuri ide, Brad? Serius? Kau perlu menuduhku seperti itu? Kau tahu kau sudah melakukan itu sejak sekolah, kan? Dan coba tebak, kau tidak punya bukti apa-apa sekarang, iya kan? Kau mencuri masa depan Bright. Mungkin dia tidak bisa membuktikannya dulu, tapi aku bisa membuktikannya sekarang. Kau bisa buktikan sekarang dengan apa, Rose? Apa ini? Tidak, teman-teman. Ini tidak nyata. Ini palsu, oke? Maksudku itu bukan aku. Itu dibuat oleh AI. Teman-teman, karena pada dasarnya kalian bisa percaya apa saja sekarang ini, kan? Lagi pula akulah yang mengambil semua kamera hari itu. Kau memang mematikan semua kamera di perusahaan. Tapi yang tidak kau tahu adalah aku memasang kamera tersembunyiku sendiri. Iya, tapi itu bukan rekaman asli, Rose. Dia memalukan profesi ini. Keluarkan dia dari serikat.
Keluar! 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 Oke, kalian semua tolong diam dulu sebentar saja. Baiklah, sebentar saja. Oke, baiklah. Memangnya kenapa? Aku mencuri gambar kecilnya, tapi ini tetap perusahaanku. Ini bahkan bukan kejahatan, oke? Mungkin kau benar. Jika cuma ini yang kami punya, sulit mengirimmu pergi seumur hidup. Tapi mungkin kami punya lebih banyak. Mungkin ada lebih banyak. Apalagi? Apalagi? Apa mungkin kau... Catatan pembelian obat aborsi yang kau dan Amber gunakan padaku, buku besar palsu yang kau gunakan untuk menuduh ayahku, catatan hotel bahwa kau berselingkuh, keuangan, penipuan, penggelapan, aku bisa sebutkan. Tunggu, dari mana kau dapatkan semua ini? Tuan Ford, benarkah istri Anda adalah selingkuhan Anda dulu? Apakah Anda menipu keluarga mantan istri dan mencuri bisnis mereka? Apakah peran suami setia dan berbakti hanya kebohongan belaka? Tidak. Ini semua bohong, semuanya. Sekali lagi, semuanya palsu. Tidak ada yang benar. Dasar jalang bodoh. Kau menghancurkanku. Aku akan menghabisimu. Wyatt Ford, Anda ditangkap atas penipuan, penggelapan, dan kekerasan. Serius, Rose? Kau pikir kau menang, ha? Dia hanya akan membuangmu seperti kau sampah atau semacamnya. Kau mengerti itu? Kau salah. Apa itu? Aku salah? Benarkah? Lihat mataku, Brad, dan katakan kalau kau mencintainya. Aku memang mencintainya. Itu alasanku bersamanya. Dan kalau aku ingin balas dendam, kau sudah lenyap sejak lama. Tapi jangan khawatir, White. Amber sudah di sana, jadi kau tidak akan kesepian. Romantis sekali. Dia tidak mencintaimu. Kau tahu itu. Kau bukan apa-apa baginya. Kita berhasil, Ayah. Akhirnya aku memberikan keadilan untuk Ayah. Tidak ada lagi pertempuran. Tidak ada lagi perselisihan. Hanya kau dan aku. Aku mencintaimu, Rose. Rose. Hei, kau sudah bangun? Kau baru saja ketinggalan dokternya. Dan hasil tesmu sudah keluar. Kau hamil. Ya Tuhan, cerita kita dimulai dengan kehilangan seorang anak. Dan sekarang kita akan mendapatkan kesempatan kedua. Hidup itu lucu ya. Ya, cerita kita sebenarnya tidak dimulai dengan kehamilan. Apa maksudmu? Ada lebih banyak cerita yang harus kuceritakan padamu. Disinilah pertama kali aku melihatmu. Saat itu sedang Natal, kau sedang menyiram tanaman. Persis seperti kau keluar dari mimpi. Cinta pada pandangan pertama. Ya, sepenuhnya. Kau begitu bersinar, begitu penuh energi. Kau memberikanku begitu banyak harapan sampai aku... Tunggu. Sketsa yang kutemukan itu milikmu. Aku kira seseorang baru saja membuang sesuatu yang indah. Aku kehilangan segalanya. Tidak punya masa depan, tidak punya apa-apa. Tapi kata-katamu memberiku harapan. Saat orang lain tidak percaya, kau percaya padaku. Aku senang bisa melakukan hal yang sama untukmu. Selamat Natal, Rose. Aku mencintaimu. Selamat Natal, Brad. Aku juga mencintaimu. Before we go